Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya dalam MUI Sepekan, program yang menyajikan rangkuman berita-berita penting dan menarik dari Majelis Ulama Indonesia selama satu pekan terakhir. Bersama saya Sekar Wulandari, segera kita simak MUI Sepekan selengkapnya hanya di MUI TV, rujukan umat, inspirasi dunia. Kita masuk ke berita pertama, pemirsa. Menteri Agama Kiai Haji Nasaruddin Umar resmi membuka Musyawarah Nasional 11 Majelis Ulama Indonesia. Dalam sambutannya, Menteri Agama menegaskan pentingnya peran ulama dalam menjaga kerukunan, memperkuat moderasi beragama, dan merespon dinamika umat di era digital. Menak juga meminta MUI terus menjadi rujukan moral bangsa, mengawal fatwa yang menyejukkan, serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah demi menjaga persatuan nasional. Pada Munas ini akan melahirkan proteksi umat, tentunya bekerjasama dengan umat-umat beragama yang lain sebagai bangsa Indonesia yang sekarang ini menjadi sorotan publik di dunia internasional. Mari kita melahirkan keputusan-keputusan yang paralel dengan tuntutan-tuntutan dunia. Di masa depan memang arahnya untuk mengharapkan Indonesia untuk lebih berperan aktif. Sepertinya negara-negara yang lain sudah selesai tugasnya melahirkan, merawat Islam. Tapi estafet kepemimpinan dunia Islam masa depan mau kemana lagi kalau tidak mengarah ke Asia Tenggara, wabil khusus Indonesia. Nah, kalau kita berbicara tentang Indonesia, dalam hal ini tentu adalah Majelis Ulama. Mudah-mudahan Munas ini akan melahirkan suatu keputusan-keputusan yang brilian, yang ditunggu bukan hanya untuk umat bangsa Indonesia, tapi juga dunia internasional. Semoga berkah pertemuan ini. Pada Musyawarah Nasional ke-11 Majelis Ulama Indonesia, MUI menetapkan 5 fatwa strategis yang menyoroti isu-isu aktual umat, mulai dari pajak yang berkeadilan hingga status hukum pada kartu elektronik yang hilang. Lalu apa saja kelima fatwa tersebut? Berikut liputannya. Selama Indonesia sudah berakhir dan menghasilkan keputusan-keputusan strategis organisasi. Salah satunya adalah fatwa keagamaan yang dibahas secara intensif di dalam forum permusyawaratan tertinggi MUI ini. Ada 5 fatwa yang sudah ditetapkan. Yang pertama fatwa terkait dengan pajak berkeadilan. Kemudian yang kedua terkait dengan pedoman pengelolaan sampah untuk kemaslahatan. Kemudian yang ketiga terkait dengan kedudukan rekening dorman di dalam transaksi perbankan. Kemudian yang keempat terkait dengan manfaat asuransi kematian pada asuransi jiwa syariah dan juga kedudukannya. Kemudian yang terakhir terkait dengan status hukum bagi dana kartu elektronik yang hilang atau rusak. Ini dijelaskan secara fikih. Secara prinsip fatwa-fatwa ini ditetapkan untuk dijadikan panduan bagi masyarakat di dalam proses transaksi ekonomi keuangan syariah, kemudian proses kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fatwa ini juga nanti menjadi salah satu pertimbangan di dalam perbaikan regulasi dan juga tata kelola pemerintahan, khususnya terkait dengan tata kelola perpajakan agar bermuara pada prinsip-prinsip keadilan serta kesejahteraan bagi masyarakat secara umum. Menteri Pertanian Andi Amran menyatakan komitmennya untuk mendukung para ulama dalam optimalisasi pemanfaatan lahan melalui program penanaman tanaman pangan serta penyediaan bibit unggul. Menurutnya, program ini merupakan salah satu program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Berikut liputannya.
Yang pertama, apa yang kami lakukan capaian dari target Bapak Presiden 4 tahun, kemudian alhamdulillah insya Allah tercapai 1 tahun. Itu berkat doa para alim ulama MUI se-Indonesia. Beliau guru saya, beliau nasihati saya, apa yang disampaikan beliau itu yang saya lakukan. Aku hanya melaksanakan fatwa-fatwa MUI, nasihat-nasihat MUI, dan itu dahsyat. Jadi kami menunggu lahan-lahan seluruh alim ulama, lahan-lahan MUI yang tidak ditanami, dikirim proposalnya melalui Ustaz Soca atau ke kementerian atau langsung ke saya, itu kita akan tanami. Program Bapak Presiden yang berpihak ke rakyat sekarang ini, kita akan tanam 870.000 hektar seluruh Indonesia. Dan itu hibah, kurang lebih 10 triliun. Termasuk MUI kalau punya lahan, kita tanami. Pasca Munas ke-11 Majelis Ulama Indonesia, Dewan Pimpinan MUI mulai menyusun struktur pengurus, komisi, badan, dan lembaga di lingkungan MUI. Proses penyusunan struktur ini diharapkan dapat menghasilkan formasi kepengurusan yang solid dan mampu merespon berbagai kebutuhan secara lebih cepat, terukur, serta terarah. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam MUI Sepekan pada episode kali ini. Akhir kata, saya Sekar Wulandari, mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda, tetap saksikan MUI Sepekan hanya di MUI TV, rujukan umat, inspirasi dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Ulama Indonesia setelah menyelenggarakan Munas ke-11 tanggal 20 sampai 23. Berakhir dengan sukses. Sukses ini ada 3. Sukses pra penyelenggaraan Munas sudah diselenggarakan oleh Organizing Committee dan Steering Committee. Dan yang kedua, sukses ketika Munas, yaitu menyusun Dewan Pimpinan dan sejumlah program yang bersifat rintisan dan program-program yang bersifat unggulan. Nah, yang ketiga tentu kita berharap suksesnya pasca Munas, yaitu penyelenggaraan hasil Munas 5 tahun ke depan. Yang insya Allah 5 tahun ke depan ini kita akan emban amanah ini. Penekanannya adalah sebagai pelayan umat atau khadimul ummah untuk mewujudkan umat yang kuat, yaitu sebagai takwiyatul ummah melalui ikhtiar kita, yaitu yang kita kenal dengan himayatul ummah atau melindungi umat. Nah, jadi 3 hal ini baik yang bersifat pelayanan khadimul ummah maupun yang bersifat pelindungan himayatul ummah, tujuannya adalah untuk memperkuat umat kita, yaitu takwiyatul ummah yang secara bersama-sama kita dengan pemerintah sebagai mitra pemerintah, yaitu sodikul hukumah. Nah, seluruh rangkaian ini akan kita lakukan melalui penguatan kelembagaan Majelis Ulama Indonesia, yaitu kami sedang fokus menyusun komisi badan lembaga. Komisi badan lembaga yang meniscayakan harus memiliki representasi ormas, karena MUI ini adalah tenda besar umat, keterwakilan ormas. Yang kedua adalah kompetensi, yaitu kompetensi keilmuan dari ulama, cendekiawan, termasuk juga dari zu'ama. Dan yang ketiga, tentu kita juga akan meminta persyaratan, yaitu integritas kepengurusan sebagaimana yang sudah ditetapkan di dalam Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia tingkat pusat. Begitu juga nanti ke daerah akan menyelenggarakan musyawarah daerah tingkat provinsi dan kabupaten kota setelah penyelenggaraan Munas ini.